Assalamualaikum, nama saya Amanda Novrianti, mahasiswi Ilmu Komputer 4 semester 7. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai sistem inferensi pada logika fuzzy. Pada pembahasan ini, kita akan membahas mengenai logika fuzzy dan metode fuzzy. Lalu, apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan ruang input ke dalam ruang output. Contohnya, pelayan restoran memberikan pelayanan. Ini termasuk ke dalam ruang input. Kemudian, tamu akan memberikan tip. Ini termasuk ke dalam ruang output. Bercerita mengenai fuzzy, di dalam prosesnya terdapat sistem yang dinamakan sistem inferensi. Dalam sistem inferensi mencakup basis pengetahuan berupa rule, fuzzifikasi, mesin inferensi, dan defusifikasi. Dalam sistem inferensi fuzzy, terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu kasus yang ada. Metode itu adalah metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Metode Tsukamoto merupakan metode pada aturan yang berbentuk if-then, di mana direpresentasikan pada suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan, di mana outputnya diberikan nilai tegas berdasarkan predikat dan diperoleh dengan memakai rata-rata terbobot. Untuk metode Mamdani, metode ini sering disebut dengan metode max-min. Untuk mendapatkan outputnya, diperlukan beberapa tahapan, yaitu pembentukan himpunan fuzzy, fungsi implikasi atau aturan, komposisi aturan, dan penegasan atau defusifikasi. Selanjutnya, metode Sugeno. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang. Metode ini hampir sama dengan metode Mamdani, hanya saja output tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Untuk perhitungan mengenai ketiga metode, saya akan memberikan satu contoh kasus. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, di sini saya akan membahas mengenai sistem kontrol frekuensi putar kipas angin sebagai permasalahan untuk mencari perhitungan metode Tsukamoto, Mamdani, dan juga Sugeno. Nah, di dalam permasalahan ini, untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan suatu sistem kontrol. Sistem ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas angin. Berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, kecepatan putar kipas angin terkecil 1000 rpm dan terbesar 5000 rpm. Kemudian untuk kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 100 Kelvin hingga 600 Kelvin. Sedangkan sumber frekuensi putar kipas angin hanya mampu menyediakan frekuensi sebesar 2000 rpm hingga 7000 rpm. Apabila sistem kontrol ruangan tersebut menggunakan 4 rule berikut. Rule pertama, if kecepatan lambat and suhu tinggi dan frekuensi kecil. Rule 2, if kecepatan lambat and suhu rendah dan frekuensi kecil. Rule ketiga, if kecepatan cepat and suhu tinggi dan frekuensi besar. Dan rule keempat, if kecepatan cepat and suhu rendah dan frekuensi besar. Nah, persoalan yang akan kita bahas dengan menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan juga Sugeno ialah untuk mengetahui berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol tersebut bila saat itu
Sensor suhu menunjukkan angka 300 Kelvin, sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 4000 rpm. Dengan catatan, untuk perhitungan metode Sugeno, terdapat beberapa perubahan pada rule sebagai berikut. Rule-nya seperti ini ya, yang saya tandai dalam kotak. Sedikit berbeda pada variabel frekuensinya. Untuk metode Sugeno sendiri, variabel frekuensi pada rule 1, rule 2, rule 3 maupun rule 4, ini seperti operasi perhitungan, operasi perkalian, sedangkan pada rule sebelumnya yang telah kita bacakan tadi, untuk variabel frekuensinya masih seperti himpunan kecil ataupun besar. Sedikit berbeda untuk Sugeno ini memang ya, berbeda pada rule atau aturannya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk kepada perhitungannya. Bagaimana solusi perhitungan dari ketiga metode itu? Nah, di sini terdapat 3 metode ya yang nanti akan kita bahas, yaitu Tsukamoto, Mamdani, dan juga Sugeno. Di dalam ketiga metode ini, kita akan menghadapi oleh ketiga tahapan ini. Pertama, kita akan melewati proses fasifikasi, kedua inferensi, dan ketiga difusifikasi. Pada proses difusifikasi inilah kita akan memperoleh nilai tegas atau nilai kris dari tiap-tiap metode. Nah, kita langsung saja pada metode Tsukamoto yang pertama. Metode Tsukamoto pada proses pertama, yaitu proses fasifikasi. Dalam proses fasifikasi ini, kita harus menetapkan terlebih dahulu 3 variabel yang dapat dimodelkan menjadi grafik keanggotaan. Nah, kita kembali lagi kepada soal sebelumnya. Di sini saya telah mendapatkan 3 variabelnya, yaitu variabel kecepatan, suhu, dan frekuensi. Ketiga variabel ini yang akan kita gunakan di dalam proses fasifikasi dalam metode Tsukamoto. Kita kembali lagi kepada proses fasifikasi. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah variabel kecepatan. Variabel kecepatan ini sendiri terdiri 2 himpunan fasi, yaitu lambat dan cepat. Gambar 1 merupakan gambar dari fungsi keanggotaan variabel kecepatan. Di sini kita tampak bahwa terdapat derajat keanggotaan, himpunan lambat, dan himpunan cepat. Untuk nilai 1000, ini merupakan nilai minimum dari variabel kecepatan. Nilai 5000 merupakan nilai maksimum dari variabel kecepatan. Sedangkan nilai 4000 ini didapatkan dari permasalahan yang telah diketahui dari soal. Kita kembali ke soal sebelumnya. Ini 4000-nya. Kipas angin berputar dengan kecepatan 4000 rpm. 4000 inilah yang kita masukkan ke dalam grafik fungsi keanggotaan tadi. Nah, ini dia. Sedangkan untuk 0,75 dan 0,25, ini merupakan derajat keanggotaan variabel kecepatan. Untuk pembahasannya, kita lihat kepada slide berikutnya. Nah, di sini untuk mencari derajat keanggotaan himpunan lambat dan cepat. Untuk mencari derajat
himpunan lambat, kita menggunakan persamaan rumus 5.000 dikurang X per 4.000. Nah, X ini nanti diisi dengan nilai yang diketahui dari soal. Nah, tadi nilai yang diketahui dari soal adalah 4.000. Jadi misalkan kalau di soal lain yang kalian dapatkan berisi 3.000, nah di sini, di X ini, kalian harus mengikutinya, berarti X ini berisi 3.000. Nah, kita bahas ya, perumusan untuk derajat keanggotaan himpunan lambat. 5.000 ini merupakan nilai maksimum dari variabel kecepatan. Ini dia ya, nilai maksimumnya. Kemudian X didapatkan dari nilai si soal yang diketahui. Kemudian untuk 4.000, ini merupakan hasil pengurangan nilai maksimum variabel kecepatan dengan nilai minimumnya. Begitupun untuk derajat keanggotaan himpunan cepat. X juga sama, tadi pengertiannya. X juga sama seperti ini. X ini nantinya akan diisi dengan nilai yang diketahui dari soal ya. Kemudian 1.000 ini didapatkan dari nilai minimum variabel kecepatan, dan 4.000 ini merupakan proses pengurangan antara nilai maksimum dari variabel kecepatan dengan nilai minimumnya. Kemudian kita lanjut kepada proses perhitungan derajat keanggotaan untuk kecepatan 4.000 rpm. Nah, di sini merupakan proses perhitungannya dan hasilnya menggunakan rumus ini. Untuk derajat keanggotaan lambat menggunakan rumus ini, dan derajat keanggotaan cepat menggunakan rumus ini. Tinggal kita ganti nilai X tadi dengan 4.000 rpm, sehingga didapatkan untuk derajat keanggotaan lambat 4.000 0,25, dan derajat keanggotaan cepat 4.000 0,75. Hasil ini dapat kita tuliskan pada grafik di sini ya, kita tuliskan. Kemudian dari nilai 4.000 kita tarik garis lurus ke masing-masing derajat keanggotaan yang telah kita dapatkan tadi. Nah, seperti ini ya. Begitupun untuk variabel lainnya, yaitu variabel suhu. Nah, variabel suhu ini juga memiliki dua himpunan, yaitu rendah dan tinggi. Dari grafik ini dapat kita lihat juga memiliki derajat keanggotaan, memiliki himpunan rendah dan tinggi. Nilai 100 merupakan nilai minimum dari variabel suhu. Nilai 600 merupakan nilai maksimum dari variabel suhu. Nah, nilai 300 ini didapatkan dari persoalan sebelumnya yang diketahui. Kita kembali lagi kepada soalnya, agar kalian tidak bingung ya, itu dari mana dan dari mana. Nah, untuk variabel suhu, nilai minimum ialah 100 Kelvin, sedangkan nilai maksimum 600 Kelvin. Kemudian untuk nilai 300 didapatkan dari sini, 300 Kelvin. Suhu menunjukkan angka 300 Kelvin. Inilah persoalan yang harus kita selesaikan menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno.
Oke, kita kembali lagi ke persoalan variabel suhu. Selanjutnya, untuk derajat keanggotaan ini juga sama seperti pada variabel kecepatan ya, menggunakan persamaan rumus. Seperti ini. Di sini untuk variabel suhu saya simbolkan dengan Y. Tadi untuk kecepatan kita memakai X, untuk suhu kali ini saya memakai Y, agar membedakan ya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sudah, oke. Untuk derajat keanggotaan rendah, untuk Y ini dimasukkan dengan nilai yang diketahui dari soal. 600 ini nilai maksimum dari variabel suhu. Y ini dari sini. Kemudian 500 ini didapatkan dari pengurangan nilai maksimum variabel suhu dengan nilai minimum variabel suhu. Begitupun untuk derajat keanggotaan tinggi. Y juga didapatkan dari persoalan yang diketahui. 100 ini nilai minimum, 500 ini juga hasil pengurangan maksimum dengan minimum. Kemudian kita lanjut dengan memasuki perhitungan suhu 300 Kelvin. Nah, proses perhitungan ini kita menggunakan rumus ini ya, dengan mengganti nilai Y menjadi 300, sehingga didapatkan hasil untuk derajat keanggotaan rendah didapatkan 0,6, derajat keanggotaan tinggi 0,4, dan sehingga kita tulis di grafik seperti ini. 0,6 dan 0,4. Kemudian dari nilai 300 ini kita tarik ke arah derajat keanggotaannya masing-masing. Seperti ini. Sudah? Lanjut kepada variabel frekuensi. Variabel frekuensi terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu kecil dan besar. Dari gambar grafik fungsi keanggotaan variabel frekuensi, di sini kita belum menemukan derajat keanggotaannya. Karena inilah yang akan kita cari. Inilah yang akan kita telusuri dengan menggunakan metode Mamdani, Tsukamoto, dan Sugeno. Untuk grafik ini juga sama, ini melambangkan derajat keanggotaan, memiliki himpunan kecil dan besar. Angka 2000 merupakan nilai minimum dari frekuensi, dan 7000 merupakan nilai maksimum dari variabel frekuensi. Kita lanjut kepada perumusan untuk derajat keanggotaannya. Seperti ini. Di sini untuk frekuensi, saya menyimbolkannya dengan Z. Untuk variabel kecepatan tadi kita lambangkan dengan X, suhu Y, dan terakhir frekuensi Z. Nah, untuk perumusannya ini dia. 7000 didapatkan dari nilai minimum frekuensi Z. Inilah yang akan kita cari nilainya ya, karena di dalam persoalan itu belum diketahui. Nah, nilai 2000 ini didapatkan dari nilai minimum frekuensi, dan nilai 5000 ini didapatkan dari pengurangan nilai maksimum dan nilai minimum dari variabel frekuensi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada proses inferensi. Untuk proses inferensi, kita menggunakan
rule-rule yang telah tersebutkan sebelumnya. Nah, kita lanjut kepada rule 1. Rule 1. If kecepatan lambat n suhu tinggi dan frekuensi kecil, maka untuk mencari alfa predikat 1, kita menggunakan derajat keanggotaan lambat milik si variabel kecepatan. N, ini lambang N, kita menggunakan derajat keanggotaan tinggi milik variabel suhu. Di sini ya. Kemudian dari angka yang nantinya kita dapatkan, kita gunakan fungsi min. Fungsi min ini artinya kita akan mengambil nilai terendah ataupun terkecil. Untuk derajat keanggotaan lambat, tadi kita peroleh sebesar, ini dia ya, 0,25. Sehingga di sini tertulis 0,25. Untuk derajat keanggotaan tinggi, kita lihat lagi sebelumnya di suhu. Ini dia 0,4. Sehingga ditulis menjadi 0,4. Di antara kedua angka 0,25 dengan 0,4, manakah yang nilai terkecil? Nah, disinilah kita jalankan fungsi minimumnya. Dan kita pilih 0,25 sebagai nilai minimum. Oke, sudah kita dapatkan ya untuk predikat satunya. Kemudian kita masuk ke rule dan frekuensi kecil. Ini dia. Lihat himpunan kecil pada grafik keanggotaan variabel frekuensi. Maksudnya, kita lihat rumusan untuk mencari derajat keanggotaan kecil. Ini dia ya. Berarti kita menggunakan rumusan yang ini. Mu kecil. Nah, di sini dia. 7.000 dikurang Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Sehingga didapatkan Z1 sama dengan 5.750 rpm. Nah, kita lanjut kepada rule 2. If kecepatan lambat n suhu rendah dan frekuensi kecil. Sama seperti pada rule 1 sebelumnya ya, yang sudah saya jelaskan. If kecepatan lambat, artinya kita menggunakan derajat keanggotaan lambat milik variabel kecepatan. Di sini dia ya, N dilambangkan dengan ini. Kemudian suhu rendah, artinya kita memakai derajat keanggotaan rendah milik variabel suhu. Kemudian kita memakai fungsi minimum. Kita cari nilai terkecil di antara dua hasil derajat keanggotaan. Nah, untuk derajat keanggotaan lambat, tadi kita memperoleh 0,25 ya, sama seperti rule pertama tadi. Kemudian untuk derajat keanggotaan rendah, kita lihat ke sebelumnya. Nah, ini dia ya, derajat keanggotaan rendah untuk variabel suhu sebesar 0,6. Nah, sehingga ditulis 0,6. Kemudian diminimumkan. Manakah angka terkecil dari dua angka 0,25 atau 0,6? Nah, di sini kita sepakat memakai 0,25 sebagai nilai minimum. Oke, kita lanjut ke rule dan frekuensi kecil. Sama seperti rule pertama tadi, kita berarti menggunakan
himpunan kecil, derajat keanggotaan kecil pada frekuensi. Nah, sehingga menggunakan rumus ini, didapatlah Z2 5750 rpm. Untuk R3, if kecepatan cepat N suhu tinggi. Berarti kita menggunakan derajat keanggotaan cepat pada variabel kecepatan dan derajat keanggotaan tinggi milik variabel suhu. Kemudian kita minimumkan di sini ya, sehingga di antara nilai 0,75 dan 0,4 kita peroleh 0,4 sebagai nilai terkecil. Nah, untuk derajat keanggotaan itu sendiri, kalian bisa melihat dari proses fazifikasi sebelumnya ya. Jadi kita tidak perlu melihat ulang kembali. Kalian sudah paham seperti ini. Inilah yang kita pergunakan pada proses inferensi tadi. Nah, kemudian kita masuk ke rule DEN, frekuensi besar. Lihat himpunan besar. Artinya apa? Artinya kita menggunakan derajat keanggotaan besar milik si frekuensi. Nah, berarti kita menggunakan rumusan yang ini. Z dikurang 2000 per 5000. Nah, ini dia ya. Sehingga didapatkan Z3 sebesar 4000 rpm. Kita lanjut ke rule keempat. If kecepatan cepat N suhu rendah dan frekuensi besar. Jadi kita di sini menggunakan derajat keanggotaan cepat milik variabel kecepatan dan derajat keanggotaan rendah milik variabel suhu untuk mendapatkan alfa predikat 4. Di sini kita dapatkan 0,75 dari mu cepat dan 0,6 dari mu rendah. Kita gunakan fungsi minimum sehingga kita tetapkan 0,6 sebagai nilai terkecil. Kemudian, dan frekuensi besar. Artinya kita lihat derajat keanggotaan besar milik si frekuensi. Ini dia. Berarti kita gunakan rumusan yang ini. Sama seperti halnya pada rule 3. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita dapatkanlah Z4 sebesar 5000 rpm. Lanjut kepada proses defusifikasi. Nah, pada proses ini kita harus mendapatkan nilai tegas Z dengan menggunakan rata-rata terbobot. Rumusnya seperti ini yang saya tandai. Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah alfa predikat 4 dikali Z4 per alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 4. Kemudian kita masukkan seluruh angka-angkanya berdasarkan rumusan di atas. Nah, ini dia angka-angkanya. Kita masukkan angka-angkanya dari yang sudah kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Kita kalikan, kita tambahkan, kemudian kita kurang, kita bagikan, sehingga didapatlah hasil 4983 rpm. Jadi, sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol berdasarkan metode Tsukamoto haruslah 4983 rpm.
Nah, seperti itulah proses perhitungan dari metode Tsukamoto. Jadi, di dalam metode Tsukamoto, saya simpulkan terdapat 3 proses, yaitu fazifikasi, kemudian inferensi, kemudian proses defusifikasi. Nah, seperti itu metode Tsukamoto. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu mengenai metode Mamdani. Nah, persoalan yang digunakan sama mengenai sistem kontrol pada kipas angin ya. Nah, pada metode Mamdani, kita langsung memasuki proses inferensi. Dalam proses ini, kita terapkan fungsi min untuk setiap aturan pada aplikasi fungsi implikasinya. Sama seperti halnya pada metode Tsukamoto maksud saya. Seperti ini kan, perhitungannya sama. Didapatkan menggunakan rule, menggunakan derajat keanggotaan, kemudian diminimalkan, dicari nilai terkecilnya, kemudian didapatlah nilai minimal untuk si predikat 1. Nah, di metode Mamdani ini lebih jelasnya kita masuk kepada gambar grafiknya. Nah, untuk variabel kecepatan di sini derajat keanggotaan kita dapatkan sebesar 0,25. Kemudian suhu. Variabel suhu kita dapatkan dari sini ya, dari sini 0,4. Nah, kemudian kita pilih di antara dua angka tersebut manakah nilai paling kecil atau minimum. Kita tetapkan 0,25 sebagai nilai terkecil. Kita gunakan penanda dulu ya, jadi tidak bingung. Nah, karena kita telah memilih 0,25 sebagai nilai terkecil, maka kita tarik garis lurus ke variabel frekuensi. Nah, di sini berhentinya. Sehingga didapatkan grafik baru untuk si frekuensi. Seperti ini grafiknya. Berdasarkan fungsi minimal. Mana yang terkecil, seperti itu. Nah, begitupun untuk rule 2. Perhitungannya juga sama ya, seperti pada metode Tsukamoto. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi ini dari mana. Kita dapat melihatnya di derajat keanggotaan, lambat berapa, derajat keanggotaan rendah itu berapa, kemudian kita minimalkan. Kita pilih 0,25. Untuk kecepatan kita dapat 0,25, untuk suhu kita dapat 0,6. Kemudian kita tarik garis mana yang kita pilih sebagai nilai minimum. Kita tarik. Nah, di sini dia. Sehingga dihasilkan grafik baru untuk frekuensi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk rule 3 juga sama seperti di Tsukamoto. Kita pilih nilai minimumnya di antara hasil mu cepat dengan mu tinggi 0,75 dan 0,4. Kita pilih 0,4. Kita masukkan ke dalam grafik. Untuk derajat keanggotaan cepat kita peroleh 0,75. Untuk suhu kita peroleh 0,4. Kita pilih mana yang paling kecil. Oh, ternyata kita mendapatkan 0,4 yang paling kecil. Kemudian kita tarik garis lurus
Nah, sampai di sini. Kemudian dihasilkanlah grafik seperti ini dari fungsi min tersebut. Oke, lanjut kepada rule 4. Setelah diperoleh nilai minimumnya untuk rule ini, kita masukkan ke dalam grafik untuk mu cepat. Kita peroleh 0,75, untuk mu suhu kita peroleh 0,6. Ya, kemudian di antara 0,75 dengan 0,6 kita tetapkan 0,6 sebagai nilai minimum. Oke, kita tarik garis lurus. Ya, di sini sehingga membentuk grafik fungsi seperti ini. Nah, seperti itu. Lanjut kepada proses inferensi. Komposisi rule menggunakan fungsi max. Maksud komposisi rule ini ialah menggabungkan hasil dari rule-rule yang ada menggunakan fungsi max. Maksudnya ialah dari grafik yang telah kita hasilkan, yang hijau ini juga yang hijau, ini, dan ini, kita gabungkan menjadi satu buah grafik yang baru, sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, untuk variabel frekuensi, di sini juga ada derajat keanggotaannya dari mulai 1, 0,6, 0,4, dan 0,25. Kemudian, daerah hasil komposisi kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, dan A3. Ini dia. Kita bagi 3 ya, seperti ini. Sehingga menjadi himpunan fazi baru. Nah, setelah kita bagi 3, mereka akan mendapatkan himpunan fazi yang baru. Selanjutnya cari nilai A1 dan A2. Nilai A1 dan A2. Nah, sebagai garis ini ya, A1 dan A2. Menggunakan rumusan ini. A1 dikurang 2 per 5.000 sama dengan 0,25. Dah. Kemudian 0,25 didapatkan dari ini ya, untuk si A1, sedangkan untuk A2 ini kan A1 sejajar dengan 0,25, A2 sejajar dengan 0,6. Nah, sehingga di sini tertulis seperti itu. Sedangkan untuk si 2000 ini didapatkan dari nilai minimum si frekuensi, nilai minimum si frekuensi. Sedangkan 5000 ini merupakan hasil perhitungan pengurangan dari nilai maksimum variabel frekuensi dikurang nilai minimum. Tadi nilai maksimumnya 7000 dikurang nilai minimum 2000 sehingga 5000. Didapatlah A1-nya dan A2-nya menggunakan perumusan ini. Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk himpunan fazi baru adalah ini dia ya, mu z 0,25, z lebih kecil sama dengan 3250, z dikurang 2000 per 5000, z lebih besar 3250 lebih kecil dari 5000,
0,6, Z lebih besar sama dengan 5000. Nah, inilah himpunan fazi kita yang baru di metode Mamdani. Selanjutnya kita memasuki proses difusifikasi. Berbeda dengan metode Tsukamoto sebelumnya yang menggunakan rata-rata terbobot, untuk metode Mamdani kita menggunakan metode sentroid. Metode sentroid dilambangkan dengan Z bintang. Artinya, kita mengambil titik pusat si logika fazi itu menggunakan rumus ini. Semacam integral. Ya. Untuk yang atas, ini kita sebut dengan momen. Yang bawah, kita sebut dengan luas daerah. Nah, perhitungan integral, untuk perhitungan integralnya ini, dan ini, kita dapatkan dari ini, fungsi keanggotaan himpunan fazi yang baru. Nih ya, kita lihat persamaan pertama. Batas atas 3250, batas bawah 0, dan nilai yang harus diturunkan adalah 0,25. Ini nilainya, dan ini untuk batas atas serta batas bawah. Begitupun untuk selanjutnya, yang ini. Batas atas dan bawah didapatkan dari ini. Sedangkan untuk angka yang harus diturunkan didapatkan dari ini. Nah, begitupun untuk yang ini. Selanjutnya, untuk luas daerah pun begitu juga ya. Nah, sebelumnya fungsi integral ini telah kita pelajari ya di semester 1 mata kuliah kalkulus, ataupun di sini ada yang pernah belajar integral di SMA ataupun semacamnya ya. Di sini saya sedikit flashback nih, barangkali ada yang lupa terhadap perhitungan untuk integral. Di sini akan saya paparkan catatan yang sudah saya buat sedikit untuk menjelaskan bagaimana sih perhitungan dari integral itu, sehingga bisa didapatkan nilai seperti ini, dan ini. Nah, kita masuk kepada perhitungan integral yang ini. Di sini ya. Nah, diketahui batas atas 3250. Batas bawahnya 0. Kemudian angka yang harus diturunkan adalah 0,25 Z dz. Oke. Di sini kita harus memasukkan nilai Z terlebih dahulu, mengalihkannya ke dalam. Artinya, kita peroleh 0,25 Z. Nah, di dalam peraturan integral, setiap variabel yang sifatnya perpangkatan akan ditambah 1. Berarti di situ 0,25 Z. Artinya Z itu kan pangkat 1. Dalam integral rumusnya N ditambah 1. Berarti Z yang telah pangkat 1 ditambahkan 1 sehingga menjadi Z kuadrat, Z pangkat 2. Nah, di catatan sebelah kanan saya, di situ sudah saya terterakan Z pangkat 2. Namun, mengapa nilainya 0,125? Nah, 0,125 didapatkan dari 0,25 dibagi dengan pangkat terbaru yang telah ditambahkan.
0,25 dibagi 2, sehingga didapatkan 0,125. Nah, seperti itu. Jadi, perumusan yang telah diturunkan sebesar 0,125Z kuadrat. Belum berhenti sampai di situ, masukkan nilai Z dengan batas atas dikurang dengan batas bawah. Nah, kita lihat lagi nih ya, perumusannya seperti ini. 0,125 dikali 3250 itu didapatkan dari batas atas pangkat 2 dikurang 0,125 dikali 0 kuadrat milik batas bawah, sehingga didapatkan 13,20312,5. Ini dia. Begitupun untuk integral yang ada di sebelahnya, ya, seperti itu. Untuk integral yang sebelahnya, saya memilih untuk membagikannya terlebih dahulu. Nah, seperti catatan yang sudah saya tulis di sebelah. Bisa dipahami, bisa kita lihat, bisa kita simak ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagi yang merasa bingung dengan menghitung luas daerah, bagi yang merasa bingung untuk menghitung luas daerah, ini dinamakan luas daerah karena tadi kan momen itu ZDZ, ini menggunakan DZ. Di beberapa referensi yang saya lihat, untuk menghitung luas daerah, kita cukup menggunakan perumusan yang ini. Kita lihat seperti catatan saya sebelah kanan. Luas daerah ini yang tadi kita dapatkan A1, A2, dan A3, itu kita gunakan rumus 3250 dikali 0,25. Ini 3250 dikali 0,25 untuk A1. Untuk A2, 0,25 ditambah 0,6 itu didapatkan dari sini. Tadi A1, sekarang A2 nih. 0,25 ditambah 0,6. Karena dia berada di tengah-tengah. Kemudian dikali 5.000 dikurang 3.250 dibagi 2. 5.000 didapatkan dari sini, batas atas, kemudian dikurangi dengan batas bawah, dibagi 2. Nah, seperti itu ya untuk mencari A2. Kemudian untuk mencari A3, 7.000 dikurang 5.000. 7.000 tadi didapatkan dari batas atas dikurang batas bawah, kemudian dikali 0,6. 0,6. Nah, seperti itu. Jika kalian mendapatkan persoalan yang berbeda, cukup kita pahami saja dari mana batas atasnya, batas bawahnya, kemudian bagaimana menghitung derajat keanggotaannya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita telah mendapatkan hasilnya, maka kita lakukan penjumlahan dan pembagian sehingga mendapatkan total 4.247,74 RPM untuk metode Mamdani. Nah, jadi di metode Mamdani ini agak sedikit rumit ya, karena kita menggunakan integral. Nah, di
di sini integral ya. Kita harus benar-benar teliti dalam melakukan perhitungan karena kita menggunakan batas atas dan batas bawah. Itu harus dikurangkan antara batas atas dan bawah tersebut. Nah, berlanjut kepada metode terakhir, yaitu metode Sugeno. Nah, seperti pada persoalan sebelumnya, kita katakan bahwa metode Sugeno ini mengalami perubahan rule-rule, tidak seperti rule yang kita pakai sebelumnya. Pada metode Sugeno, variabel frekuensi itu lebih ke arah proses perhitungan. Nah, langsung saja kita kepada penyelesaiannya untuk rule 1. Untuk mencari predikat 1 sama dengan pada metode-metode sebelumnya, yaitu Tsukamoto dan Mamdani ya. Kita cari dulu derajat keanggotaan lambat, derajat keanggotaan tinggi, kemudian dari kedua hasil kita minimalkan, kita cari nilai terkecilnya. Kemudian untuk nilai Z1, nah, kita kemudian masuk kepada rule DEN. DEN frekuensi sama dengan 0,5 dikali kecepatan ditambah 1700. Nah, ini dia perhitungannya. 0,5 dikali 4000. 4000 ini didapatkan dari nilai kecepatan. Ini dia nilai kecepatan yang diketahui dari persoalan ditambah 1700 sehingga menghasilkan 3700 untuk Z1. Kita lanjut kepada rule 2. Pertama, kita juga sama seperti metode sebelumnya, mencari alfa predikat 2. Kita cari derajat keanggotaannya, kemudian kita minimalkan sehingga kita dapatkan nilai minimumnya. Kemudian kita cari nilai Z2 dengan melihat rule yang ada pada frekuensi. Frekuensi sama dengan 2 dikali kecepatan dikurang 4000. Ini dia perhitungannya. Sehingga kita dapatkan 4000 untuk Z2. Selanjutnya, untuk rule 3, juga sama seperti metode sebelumnya. Untuk mencari predikat 3, kita harus mencari terlebih dahulu derajat keanggotaan cepat, kemudian derajat keanggotaan tinggi. Selanjutnya, kita mencari nilai minimumnya, sehingga kita dapatkan 0,25. Untuk mencari nilai Z3, kita lihat ke rule frekuensinya. Frekuensi sama dengan 0,5 dikali kecepatan ditambah 2000. Nah, ini dia proses perhitungannya. Sehingga kita dapatkan nilai Z3 sebesar 4000. Kita lanjut kepada rule 4, rule terakhir dalam metode Sugeno. Untuk mencari alfa predikat 4, juga kita gunakan derajat keanggotaan cepat, kemudian derajat keanggotaan rendah. Selanjutnya diminimalkan sehingga diperoleh 0,25. Kemudian untuk nilai Z4 kita peroleh dengan melihat rule pada frekuensi. Frekuensi sama dengan kecepatan ditambah 700. Sehingga didapatlah Z4 sebesar 4700. Nah, pada metode Sugeno, untuk proses difusifikasi, sama halnya dengan metode Tsukamoto. Nilai tegas Z atau disebut juga dengan nilai crisp dicari dengan menggunakan persamaan rata-rata.
Nah, seperti ini. Sama persis dengan metode Tsukamoto. Alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah alfa predikat 4 dikali Z4 per alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 4. Kemudian, masukkan angka-angka yang telah didapatkan berdasarkan rumus seperti ini. Kemudian, operasikan semua angka-angka tersebut dikali, ditambah, kemudian dibagi, sehingga didapatlah proses output akhir dari metode Sugeno, yaitu sebesar 4230 rpm. Jadi, sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol haruslah 4230 rpm dengan metode Sugeno. Nah, seperti itulah cara perhitungan dari ketiga metode, yaitu metode Sugeno, metode Mamdani, dan juga metode Tsukamoto. Semoga kalian bisa memahami bagaimana cara perhitungannya, karena sesungguhnya tidak ada yang sulit jika kita memang benar-benar ingin berusaha, ya. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai ketiga metode ini. Semoga kita dapat berjumpa lain kali dalam topik lain ataupun masih dalam topik yang sama. Dan semoga kalian paham, dan see you. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.